Assalamualaikum sahabat Nilam, kita kembali lagi. Nah, video kali ini kita akan membahas persoalan harga minyak nilam. Pada akhir Januari lalu sampai awal Februari kemarin, harga minyak nilam sempat naik dari harga 400.000 per kilogramnya naik menjadi 430.000 per kilogramnya. Kabar ini disambut gembira oleh para petani nilam. Pasalnya, sudah berbulan-bulan kami para petani menunggu sampai akhirnya harga nilam mulai naik. Tapi sayang sekali kabar gembira ini tuh hanya berlangsung beberapa hari, karena dari awal Februari ini sampai hari ini tanggal 15, harga minyak nilam terus merosot. Bahkan beberapa bos pengepul yang stop sementara membeli minyak nilam. Mereka tidak berani memasang harga. Para pengepul ini juga tidak menjelaskan apa-apa kepada para petani tentang alasan kenapa harga tiba-tiba turun drastis dan sekarang tidak berani untuk memasang harga. Akhirnya petani dibuat bingung dan semakin putus asa akan masa depan tanaman nilam ini. Sampai ada pemikiran kalau nilam ini itu tidak laku atau tidak ada harganya lagi. Apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa harga minyak nilam yang seharusnya naik sekarang tiba-tiba turun drastis? Dan benarkah tanaman nilam ini itu tidak laku lagi dan tidak menguntungkan untuk dibudidayakan di masa yang akan datang? Mari kita cari tahu. Check it out. Sebelumnya di video kami yang ini yang membahas tentang prediksi kenaikan harga minyak nilam tahun 2022, kami sudah membahas sedikit tentang penyebab turunnya harga minyak nilam. Bahwa turunnya harga minyak nilam ini itu karena terjadinya kelangkaan kontainer atau peti kemas di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19. Nah, kemungkinan penyebab turunnya harga minyak nilam saat ini masih disebabkan oleh persoalan yang sama. Walaupun pandemi sudah mereda dan pembatasan di beberapa negara sudah mulai dibuka, tidak menjamin kegiatan ekspor-impor kembali berjalan normal. Karena negara-negara tujuan ekspor kita seperti Cina, Amerika, dan negara Eropa lainnya saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan masing-masing negara sibuk mengurusi kebutuhan dalam negeri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan tingginya permintaan ekspor, tapi di sisi lain ketersediaan kontainer untuk mengirim barang-barang tersebut masih langka. Seperti kita ketahui, kontainer-kontainer ini kebanyakan dimiliki oleh negara Cina dan eksportir di Indonesia itu hanya menyewa. Saat ini Cina yang memiliki banyak kontainer itu sangat membutuhkan kontainer tersebut untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri mereka. Mereka saat ini fokus untuk mengangkut barang-barang yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri mereka dan produksi di dalam negeri mereka. Karena mereka juga saat ini berusaha mati-matian membangun kembali kegiatan industri, kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, dan pengiriman barang-barang yang sempat terganggu karena pandemi COVID-19 yang tentu saja membutuhkan kontainer dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga peti kemas atau kontainer ini tidak disewakan ke eksportir luar dulu. Nah, dampaknya eksportir di negara kita kekurangan. Belum lagi persoalan jadwal pengiriman yang tidak menentu akibat kelangkaan ini. Kadang mereka harus menunggu 1-1,5 bulan untuk mendapatkan kontainer. Jadi para eksportir ini itu selain sulit untuk mendapatkan kontainer, juga mengalami persoalan keterlambatan pengiriman. Akhirnya barang-barang yang siap dikirim menumpuk. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan para pengepul dan eksportir berhenti melakukan pembelian minyak nilam untuk sementara. Karena minyak yang mereka beli beberapa waktu yang lalu itu belum terkirim. Jadi tidak ada perputaran uang. Karena saat ini kegiatan ekspor barang tidak selancar tahun lalu di periode yang sama. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, harga minyak nilam seharusnya mulai naik sejak awal tahun sampai pertengahan tahun.
Dan persoalan tidak hanya sampai di sini. Walaupun mereka berhasil mendapatkan kontainer, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk sewa. Karena kontainer ini selain langka, biaya sewanya juga naik berkali lipat, bahkan bisa sampai 5 kali lipat. Sewa kontainer ke negara Amerika misalnya, dulu sewa untuk satu kontainer itu hanya 40 juta, sekarang naik menjadi 200 juta. Jadi, persoalan-persoalan inilah yang menyebabkan harga minyak nilam yang seharusnya naik menjadi turun drastis atau tidak ada kepastian harga. Masalahnya bukan karena nilam tidak laku, tapi karena masalah pengiriman yang tidak lancar. Justru saat ini permintaan minyak nilam lagi banyak-banyaknya karena ini masih awal tahun. Produsen parfum dan kosmetik dari negara-negara Eropa dan Amerika sangat bergantung pada produksi minyak nilam yang dari Indonesia. Karena Indonesia itu adalah negara produsen minyak nomor 1 di dunia, jadi tidak perlu khawatir minyak nilam tidak laku, karena permintaan dari luar negeri itu akan selalu ada. Hanya memang saat ini itu masalahnya ada pada keterlambatan pengiriman dan tingginya biaya. Masalah ini tidak hanya dialami oleh eksportir minyak nilam, tapi semua komoditas ekspor yang menggunakan kontainer itu mengalami hal yang sama. Dan masalah ini jugalah yang menyebabkan harga pupuk dan racun akhir-akhir ini tuh meroket. Karena bahan baku pembuatan pupuk dan pestisida itu bahan bakunya impor semua. Jadi di saat permintaan meningkat, harga bahan baku naik, stok tidak lancar, biaya kirim naik, akhirnya harga pupuk dan pestisida melonjak naik. Tapi saya tidak menjamin apa yang saya sampaikan ini 100% benar, karena saya bukan pengepul, apalagi eksportir ya. Nah, saya juga petani nilam sama seperti sahabat nilam semua. Saya juga galau karena harga nilam tidak naik-naik, jadi saya tidak bisa beli skincare. Terus kalau ada yang tanya, kapan harga minyak nilam naik? Ya tergantung. Kalau kegiatan ekspor impor sudah kembali stabil, kemungkinan harga minyak nilam juga ikut stabil. Kalau sudah terlanjur kecewa dengan nilam dan ingin berlari ke tanaman lain, ya bisa saja. Tapi ya komoditas pertanian apapun yang kita tanam pasti akan selalu berurusan dengan yang namanya pengepul. Kecuali kita bisa pasarkan sendiri produk kita ke konsumennya langsung.